Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita langsung aja kali ya. Tadi kan mumpung lagi belum ada yang mau survei, kita ngobrol-ngobrol nih soal customer. Sure. Bukan gibah ya. Ya, Ini ya. kita bahas problematika yang ada, Ya, solusi di di lapangan seperti apa, terus baiknya solusinya gimana. Kali aja kan teman-teman ngerasain hal yang sama. Soalnya ada nih temen aneh, dia kan rata-rata pantaran aneh kan udah mulai cari-cari rumah ya. Terus juga umur-umur kayak 20-an, Generasi 25-an. milenial ya nggak sih? Udah mulai cari-cari rumah, tapi kita tuh rata-rata kendalanya gajinya tuh masih di angka UMR. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih kalau misalnya dengan gaji UMR itu kita punya rumah? Soalnya banyak banget temen-temen yang nanyain kayak gitu. Menurut kalian teman-teman bisa nggak nih punya rumah di kisaran gaji UMR ya? Coba komen di bawah ini ya. Kita bahas sama-sama ya. Ayo. Kalau bicara tentang WMR itu kan tergantung dari lokal daerah masing-masing ya. Nah, daerah masing-masing pendapatannya berapa sehingga pendapatan untuk karyawannya jadi berapa. Nah, biasanya pemula itu pendapat WMR-nya memang nggak terlalu besar ya. Nah, namun kembali lagi ke pembelian rumah ya. Pembelian rumah itu harganya berapa. Nah, penilaian dari bank itu rata-rata beliau itu ngambil perbandingannya itu untuk ini kalau untuk KPR ya. Jadi pembelian rumah sih bisa sebenarnya bisa cash atau KPR. Namun kita ini bicara mengenai rata-rata orang ngambil rumah itu by KPR ya, via KPR. Dan via KPR itu biasanya KPR bank. Dan KPR banknya itu biasanya ada bank KPR dan bank syariah gitu kan. Nah, bicara mengenai bisa nggak sih dengan UMR itu beli rumah gitu kan, kembali lagi harga rumah yang dibelinya berapa sebenarnya kan gitu. Nah, biasanya bank itu ngambil rata-rata itu maksimal antara 30-40% dari income. Itu adalah cicilan yang maksimal yang diberikan bank untuk si konsumen. Jadi misal aneh gajinya 4 juta gitu Pak. 4 juta. Berarti sekitar 30%-nya 1,2 Nah, gitu Pak. 1,2. Nah, kembali lagi 1,2 ada nggak cicilan? Kita lihat tabelnya masing-masing bank kan. Cicilannya ada nggak 1,2? Nah, apa namanya, sisi kurang bagusnya adalah rata-rata cicilan angsuran di bank itu rata-rata di 3 jutaan. Iya betul tuh. Walaupun ada sebenarnya yang 2 juta tapi itu sedikit ya. Itu juga harganya rumah yang harga yang di bawah 300 atau di bawah 200. Itu biasanya baru dapat 2 jutaan gitu. Jadi kembali lagi tuh, berarti kalau dia 1,2 berarti kurang dong ya kan. Iya, betul. Berarti bagaimana cara kurang beliau bisa menutupinya ya, berarti dia harus menambah DP. DP. DP singkatan dari down payment. Down payment. Jangan kayak aneh ya, dulu nggak tahu sih. Tapi sekarang udah tahu down Iya, payment. down payment. Jadi Lanjut, down Pak. payment ya dia harus tambah down payment sehingga mengecilkan angsuran. Ya, jadi berapa besarnya rata-rata kurang lebih per 10 juta biasanya menguranginya kurang lebih 100 ribuan ya. Walaupun ada lebih ada kurangnya ya, rata-rata kurang lebihnya 100 sampai 200 ribuan. Jadi kalau 1,2 untuk mencapai rata-rata di 3 jutaan berarti perlu menambah berapa? 2,8 juta ya. 2,8 juta bukan 228. Iya, dikali 100 juta berapa? 200 jutaan Jadi ya kan. dia gajinya harus nambah Nah. sekitar 2,8 gitu Pak. Oh enggak, harusnya Enggak, kalau cicilan 2,8 otomatis misalnya dia masuk 1,228 kurang 1,2 berapa? 1,6. Biar dia harus nambah DP untuk nambah DP-nya itu berapa gitu kan, supaya Iya. ngurangin 1,6 juta per 10 juta per 10 juta DP masuk itu ngurangin 1 juta 100 ribu. Kalau misalnya berarti kan
harus masuk kalau misalnya 16 juta, harus mundur 1,6, berarti tinggal dikaliin aja kan 10 Kali 10. kali 16, 160. Iya, Gede dong. Oh, berarti DP-nya harus sekitar Ada 100 DP Ratusan juta. kan? 150. Nah, itu ratusan. Dan dia harus punya kuat di depan adalah kurang lebih 100 jutaan lebih kan. Itu yang disiapkan. Terus gimana Bapaknya caranya DP. kan? Iya, kalau gimana caranya buat ngumpulin DP nih, apalagi kan Betul. namanya anak-anak zaman sekarang gaji UMR 4 juta, tapi pengen punya rumah nih. Betul. Gimana cara Nah. ngumpulin DP-nya? Sebenarnya sisi bagusnya sih kalau ada anak muda yang model seperti itu udah bagus. Artinya dia sudah mulai berpikir ke depan ya, Ada visi ke kesadaran depan. lah ya. Artinya mumpung dia masih muda, masih kuat, masih fit, masih bisa istilahnya tenaganya masih istilahnya seger ya, maksudnya bisa dia memanfaatkan itu dengan cara ya menyiapkan dana untuk persiapan beli rumah kan. Nah, berarti caranya bagaimana ya? Berarti yang awam-awam adalah dia menabung kan. Nah iya, gimana caranya nabung Pak? Apalagi kan anak zaman sekarang tuh apa ya, gatel sama tabungan sendiri. Ntar Nah, jadi itu kayak dia nggak tuh. awet gitu Pak, nabung boros. Nah itu gimana Kadang tuh gitu kan. solusinya? Jadi solusinya ya dia harus mengendalikan egonya, mengendalikan nafsunya untuk atau mengeluarkan dana dengan sia-sia gitu kan. Itu misalnya dia mengurangin dengan gaya istilahnya masa kini kan nongkrong, kurangin aja biasanya sehari ya seminggu misalnya 7 kali sekali seminggu. seminggu kurangin Jadi sekali seminggu. sekali seminggu. Terlama-lama kurangin Iya. sebulan sekali. Iya. Lama-lama tahun sekali. Jadi kan dia udah punya saving ya, misalnya sekali nongkrong berapa sih, rata-rata berapa sih anak muda kalau nongkrong? Ya Minimal gocap, Nah, minimal gocap kan. Minimal. Kalau dia menabung sekali aja 50.000 berarti Sekali sebulan nongkrong 50. Kalau misalnya seminggu dia nongkrong 2 kali, Kali. 100 dikali dalam sebulan itu ada 4 minggu. Jadi 400. 400.000 Sebulan dia kali nabung setahun. 400, 4 kali 12. 4 kali 12 itu udah berapa? 48. juta. Dia bisa dapat 4,8 juta tuh setahun nabung. Setahun savingnya kan. Tapi untuk mencapai 200 berapa tahun ya? Ya ya kan? nyampe Pak. Nah, terus solusinya gimana dong? Nah, Iya Pak, makanya kan. pertama kan harus menahan ego ya, Iya, menahan nafsu. betul. Yang kedua apa nih Pak kira-kira selain menahan ego? Nah, jadi dia harus punya berpikir lagi bagaimana mencari investasi yang bisa menaikkan nilai uang yang Iya. dia punya kan. Iya, benar. Nah, investasi yang ada itu ya bisa ditemukan di mana-mana ya. Tapi saya nggak bicara di situnya sih sebenarnya. Tapi ya, yang jelas itu dia investasi kan. Tapi kalaupun juga tidak bisa, ya sebenarnya cara lain banyak ya. Bisa juga beliau pinjam dari orang tua untuk sementara ini ya kan. Buat DP-nya aja. Iya, DP-nya, nanti cicilannya beliau bayarkan. Tapi kan Pak, banyak generasi milenial sekarang tuh nggak mau ngerepotin orang tua, pengennya kayak hasil jerih payah Iya. mereka sendiri gitu Ah, Pak. Dia nggak Bagus mau itu. beratin orang tua gue. Nah mereka tuh kayak pengen tahu cara biar tuh, emang mereka tuh boros gitu kan, mencoba menahan ego, tapi mereka tuh kayak pengen gimana caranya menabung nih awet. Aduh kayaknya ini curah. Ya, itu dia berarti kita harus bisa memanfaatkan dana yang ada untuk ditempatkan ke tempat yang bisa menaikkan nilai uangnya itu tersebut ya. Contohnya Investasi misalnya ya deposito. saat ini deposito juga bisa Deposito tuh mulai ada yang mulai 100-an gitu. ada. Oh gitu, berarti Deposito. deposito tuh pilihan Namun kalau dilihat ya deposito emas dan emas ya. kenaikan dolar, biasanya orang main dolar gitu kan ngumpulin terus dijual, itu bagus sih bagus, cuman itu lebih banyak seringnya adalah untuk mengurangi kegerusan nilai uangnya gitu. Tapi untuk investasi agak kurang ya. Inflasi apa ya? Ya, mengurangi kegerusan dengan inflasi itu kan. Namun kalau untuk menaikkan nilai uangnya itu agak kurang. Kenapa? Karena kan dia tidak ada kenaikan ya, maksudnya kenaikan yang signifikan supaya melebihi dari inflasi gitu kan. Iya. Nah, caranya bagaimana sih kalau misalnya untuk bisa melebihi dari nilai inflasi itu? Itu cara investasi yang benar-benar yang setiap tahun itu dia pergerakannya signifikan gitu kan. Apa tuh kira-kira? Makanya tadi di properti ya kan, di tanah ya kan. Iya, Seperti dia itu. pergerakannya Sebenarnya di saham juga bisa sebenarnya, teman saham itu kan signifikan ya, Dan istilahnya terlalu high risk menurut ya saya. risikonya terlalu tinggi, dan rata-rata orang menilai saham itu adalah
istilahnya Goror ya. ini ya goror ya, seperti itu ya. goror. Nah, jadi kita yang jelas-jelas saja. Iya. Nah, simpelnya ya tadi yang paling kecil adalah tanah sebenarnya. Misalnya nih anak muda melihat jalan-jalan ada tanah kosong, tanya berapa harganya di lokasi bagus strategis gitu. Harganya cocok buat dinilainya, nggak apa-apa, misalnya 10 meter, 20 meter, 30 meter bertahap, nanti kan naik lagi. Nah itu dipergunakan. Jadi ada tanah 30 meter misalnya harganya 1 juta, berarti kan 300 juta ya, 300 juta. Iya. juta gitu. Tahun depan udah naik. Naik lagi gitu. Karena Dibukain. dan carinya itu Nggak apa-apa. cari yang Ada benar sambil. ya sebelum cari Ini lokasinya. Kita makan nggak dulu, disponsori dari produk ini. Kalau mau disponsori boleh. Iya, jadi ya kembali lagi kalau mencari lokasinya ya yang bagus itu di mana sih? Ya, kita lihat juga, kita searching juga, artinya lokasi yang mau kita ambil, misalnya mau beli itu lokasi itu, pertama kedepannya itu bagus nggak untuk daerah pemukiman, Prospek kedepannya. terus yang kedua daerah tersebut kedepannya bermasalah nggak, misalnya takutnya ya daerah tersebut ternyata daerah yang kedepannya Sengketa lahan. Dibikin kedepannya tol. bisa dibuat tol atau nggak dibuat Iya, jalan harus raya. dicek juga. Jadi Atau bisa dibuat penghijauan. Nah ini kan Nah, daerah riskan, hijau. ya kan. Itu gimana Pak cara Sampai ngeceknya? disiapkan. Nah itu Bisa ke harus BPN. sering-sering Oh, gitu, lihat, BPN. sering berita lihat di BPN. update. Itu kalau mau jangka panjang ya, jadi selalu melihat juga gitu. Terus juga kalau udah lokasinya pas, kita lihat legalitasnya juga. Iya, betul. Ya, jangan sampai kita beli tanah yang legalitasnya belum kuat sehingga kedepannya bermasalah. Sayang Murah, ya, tapi betul. legalitasnya Murah apa? tapi legalitasnya Nah, kita ternyata- pusing lagi ngurusinnya Iya. ya nggak sih? Giri. Nah, bicara tentang legalitas sebenarnya panjang nih. Legalitas kan ada beberapa hal. Itu yang orang bisa kenal SHM sih, orang taunya Rata-rata orang kan taunya SHM ya. Nah, SHM itu sebenarnya legalitas yang paling kuat gitu. Kenapa? Karena seseorang bisa diakui memiliki tanah itu dari kepemilikan di SHM. Yang kurang kuat itu apa? Misalnya tanahnya masih kiri itu kan belum kuat dan dia harus proses naik up ke SHM dan itu perlu proses lama dan biayanya juga nggak sedikit ya. Jadi kembali lagi murah tapi perlu proses lagi ke depannya lebih lama. Ya monggo silakan, atau mau langsung legalitasnya udah fix SHM Tapi harganya harganya agak sedikit sedikit tinggi. lebih tinggi, ya itu lebih aman gitu. Jadi kan. yang pertama Gitu. kita menahan ego, kedua kita cari nilai investasi yang Investasi. ingin kita alokasikan dananya Iya. untuk investasi adalah tanah ya Pak ya. Ya, Tanah di lokasi yang strategis, kemudian tidak bermasalah, prospek depan yang bagus. Yang ketiga Iya. apa nih Pak kira-kira ada lagi? Tiga,